Sarane mriko pun asalipun inggih. Nggih. Nyot ngidul. Nek niki Pakde, dek mben kan wonten pengolahan badhe didamel briket niku terus pripun niku kok mboten wonten kelanjutane? Ngapunten Operasi niku Pakde. Nggih. Kene nggih pun damel masak lho. Empun pelaku nggih damel produk briket nggih. Nggih pun jane. Tapi tunggu kok saged gor ngoten lho. Oh, nika berlangsung berapa lama nika Pakde? Lah namung pinten wulan Mas dangu. Oh, 3 wulanan ngono. 3 wulanan. Terus warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwosa Songgo. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita di Desa Merican ya, ini dusunnya apa ya, kurang paham ya. Nah, di belakang saya ini ada gunung, tapi gunung itu gunung dari sampah. Ini yang sempat viral beberapa bulan kemarin dan memang kondisinya sebenarnya sangat memprihatinkan. Ketika saya datang ke sini, pintu masuk ke TPA ini ditutup ya. Tidak tahu apakah oleh pemerintah atau apa. Yang pasti kalau sekilas kita lihat overload ini, TPA yang ada di sini, tempat pembuangan akhir ini sudah nggak mampu lagi untuk menampung volume sampah yang setiap saat dibawa masuk ke tempat ini. Ikuti selengkapnya vlog kita kali ini dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe dan share agar makin berkembang. Salam. Halo sedulur, yang sekilas nampak tadi adalah sebuah perkampungan, yang mana perkampungan ini mengawali cerita kita dalam perjalanan vlog kita kali ini. Ya, ini adalah sebuah perkampungan yang ada di Desa Merican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Ironisnya, persis di samping perkampungan ini ada sebuah gunung tinggi menjulang. Dan gunung itu adalah tumpukan sampah. Ya, kawasan ini memang dikenal sebagai TPA atau tempat pembuangan akhir sampah-sampah yang berasal dari seluruh penjuru kota Ponorogo. Dari pasar-pasar yang jumlahnya sekian banyak, dari perumahan-perumahan yang juga berderet sekian banyak, pun juga dari pangkalan-pangkalan sampah yang lainnya. Yang pasti, ini tentu saja sebuah kondisi yang kurang ideal bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang berada di sekitar Gunung Sampah TPA Merican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Saking tidak idealnya, beberapa kali kita mendengar pemberitaan, bahkan juga sempat viral tentang bagaimana masyarakat sekitar didampingi oleh para aktivis lingkungan maupun juga para aktivis-aktivis mahasiswa menyuarakan rasa keberatan atas pengelolaan TPA Merican yang memang terkesan tak jelas dan kurang profesional ini. Coba perhatikan, bahkan kayu-kayu yang berada di tepi TPA ini pun mati meranggas. Pun juga
kondisi rembesan dari gunung sampah ini yang tampak seram dan mengerikan. Tak tanggung-tanggung memang tingginya gunung sampah yang ada di Merican ini. Ya, TPA atau tempat pembuangan akhir yang dioperasikan mulai tahun 80-an ini memang luar biasa tinggi, luas, dan tentu saja sangat nampak bahwa gundukan-gundukan sampah tersebut tak terjamah upaya pengelolaan yang memadai. Entah karena dana yang tidak ada atau karena hal-hal lain yang kita sebagai masyarakat awam belum tahu. Tapi yang jelas nampak dan kita ketahui adalah dampak dari adanya gunung sampah tak terurai ini yang tentu saja kurang baik untuk kecantikan lingkungan maupun kesehatan para masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti ini misalnya, coba perhatikan, rembesan berwarna coklat pekat seperti kecap ini nampak memenuhi selokan atau sungai kecil yang ada di kawasan sekitar TPA maupun berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk di Merican ini. Sebenarnya pemerintah tak tinggal diam. Bahkan di awal pemerintahannya, Bupati Haji Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo periode kali ini sempat menjanjikan bahwa gunung sampah ini akan dikelola menjadi sebuah potensi ekonomi yang luar biasa. Bahkan alat pengelolaan sampah yang mampu merubah sampah menjadi briket sempat ada di kawasan ini, sempat beroperasi, dan juga sempat menghasilkan produk berupa briket yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Saat itu semuanya bergembira. Bahkan sekelas Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur saat ini mengapresiasi dengan memberikan bantuan sekian ratus juta rupiah untuk pengelolaan sampah ini. Setidaknya demikian yang ada dalam pemberitaan, atau barangkali saya salah mengutip, mohon dimaafkan. Namun apalah daya, upaya pengelolaan sampah dengan merubah gundukan sampah menjadi briket tersebut tinggal cerita atau setidaknya menjadi kenangan yang tak lagi nampak di kawasan yang berada di timur kota Ponorogo ini. Alat pengelola sampah atau pengolahan sampah yang sempat beroperasi selama beberapa bulan tersebut kemudian justru tak ada lagi di tempat ini. Menurut pemberitaan, ada yang mengatakan diperbaiki di sebuah tempat yang barangkali dirahasiakan. Namun tak tahu kenapa, 1 tahun setelah berita perbaikan alat tersebut ada atau muncul, ternyata alat tersebut tak kunjung kembali ke kawasan ini. Ini tentu saja sebuah ironi. Namun demikian, kita sekali lagi layak berharap bahwa ke depan ada upaya-upaya yang lebih menyeluruh, upaya-upaya yang lebih masif dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo agar tumpukan sampah ini tak lagi menjadi momok, menyeramkan apabila dipandang dan mengerikan apabila dilihat dari sudut pandang kesehatan. Pak D, asmane sinten? Pak Sipar. Pak Sipar, dalemipun? Mangun Suman iki. Oh, Mangun Suman. Saben dinten ten mriki? Nggih. Oh, napa pripun kegiatane Pak D Sipar ten mriki? Nggih, namung pados pakan kalih pados plastik napa niku. Oh, pados pakan. Pakan niku maksudnya kagem ternak napa? Nggih, sapi. Oh, ngaten. Sapi nggih barang sayur-sayuran. Nggih, nggih. Oh, anu sampah-sampah sayur nggih. Pak D, nyun pangapunten. TPA mriki riyen niku mulai digunakan ini tahun pinten, Pak D? Ten nggih, halus napa kuwi nggih. Oh, 89. Oh, nggih supi lho, Mas. Oh, nggih. Nek wit riyen pancen nggih sampun overload ngenten iki no terus pundi? Nggih, riyen iki arep bener iki lho. Oh, Karakan ini
ngesuk ngidul punan. Oh sakniki saya dipersempit ngidul ngaten. Nek sing ler pun mboten digunakan apa terus pundi? Soalnya nggih pun inggil, terus radusan. Oh sing mriko nika wau. Nggih. Carane mriko pun asalipun inggil. Nggih. Nek niki Pak De, dek mben kan wonten pengolahan badhe didamel briket niku terus pripun niku kok mboten wonten kelanjutane? Ngapunten kula nggih mboten ngertos niku. Kawis niku kula mboten ngertos. Oh, nek sing Pak De ning pirsa nggih pas enten Nggih pirsa, tapi kan mboten ngertos aluran wis pundi kula kan mboten ngertos. sempat beroperasi nika Pak De? Nggih. Kayaknya nggih pun damel masak lho. Pun pelaku nggih damel produk briket nggih. Pun jane. Tapi juga kok saged gor ngoten lho. Oh, nika berlangsung berapa lama nika Pak De? Lah namung pinten wulan Mas. Dangun. Oh, 3 wulanan ngono. 3 wulanan. Terus dereng sempat adol produke briket niku nggih. Empun. Oh, pun jane. Pun areng kados sak main-main. Nggih, disade dateng pundi ngoten Lah niku? ngapunten kula ngoten. Oh, Ngertos. Kula niki namung mriki niki lho Mas. Ulek kanten mriki niki Pak. Nggih. Plastik. Plastik. Lek plastike disade ten pundi Pak De? Nggih niku bakule nganjuk ya enten magetan wonten. Nggih. Pendet mriki kambah. Oh, nggih. Jadi yang mriki niki namung pados pendet iki. Oh, nggih. Lek rasa beto wangsul, mungkin nggih empun nanten sing mendhet kiambak ten iki. Oh, ngaten. Nggih. Nek anu nggih, napa? Saben dinten sampah sayur mriki ini kangge kewan sae nggih. Kewan. Sampah pasar niki nggih. Kewan anu pakan kewan itu. Nggih. Nggih sapi. Oh, alah nggih. Nggih, matur nuwun Pak De. Assalamualaikum. Sedulur, ini kunjungan kita ke TPA Merican, tempat pembuangan akhir ya. Terminal sampahnya Ponorogo. Luar biasa. Maksudnya luar biasa, jeleput ini. Tidak tahu, kita berharap penanganannya semoga ke depan ada perbaikan, ada penanganan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik masyarakat maupun pemerintah selaku pemangku kebijakan. Memang perlu kebijaksanaan atau kebijakan tersendiri ya dalam menangani sampah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.